Selamat berjumpa kembali teman-teman. Sekarang saya sudah berada di kebun. Ini bekas tanaman terong yang sebelumnya saya tanam di sini. Dan sekarang sudah saya cabut atau sudah saya bongkar, atau istilah sekarang replanting. Nah, jadi yang kemarin ada saya tanam bibit di sini, bibit terong juga, tapi jumlahnya atau ininya kurang. Jadi saya tanam langsung di bekas tanaman terong yang sebelumnya saya tanam di sini. Jadi untuk itu pun ini terongnya sebenarnya kurang bagus bibitnya. Untuk itu saya akan melakukan pemupukan, karena ini tidak ada saya kasih bantalan, tidak ada saya kasih pupuk. Di situ dicabut, langsung saya semprot atau spray menggunakan ini Gromoxon atau herbisida Gromoxon. Nah, jadi sekarang sebagian sudah ditanam. Nah, jadi untuk itu saya akan melakukan pemupukan. Ini saya membeli tadi NPK 16. Inilah yang akan saya gunakan nanti untuk memupuk terong yang baru ditanam ini. Jadi seperti inilah teman-teman terong yang baru saya tanam. Pertumbuhannya pun kurang bagus sebenarnya, karena di dalam bibit sudah umurnya sudah sebenarnya udah melebihi. Jadi akarnya sudah menggumpal di dalam polybed. Makanya ini langsung saya tanam di sini karena saya tidak mempunyai lahan yang luas. Jadi inilah saya ulang untuk ditanami kembali. Ya seperti ini udah saya tanami 2 baris sampai di ujung sana. Namun karena bibitnya pun kurang, makanya di sebelah sini belum saya tanami. Tapi kalau yang ini teman-teman, saya kasih pupuk dasarnya yaitu kotoran sapi. Yang ini semuanya sudah saya kasih kotoran sapi. Dan ini akan diaduk nanti dengan tanah. Baru nanti kita diamkan menunggu bibitnya bisa ditanami. Ya sementara bibitnya sekarang baru ini teman-teman, baru berdaun 2. Nah, mungkin 2 minggu atau 3 minggu lagi ini siap untuk ditanami. Jadi inilah yang akan kita tunggu nanti untuk ditanami di sebelah sini. Nah, jadi sekarang ini yang sudah ditanami ini akan kita berikan pupuk seperti yang saya sebutkan tadi, menggunakan NPK 16 yang ini. Jadi di lahan ini pun teman-teman, rencana saya akan saya tanami juga tanaman pepaya. Ini sudah saya buat pancangnya ini untuk ditanami nanti pokok pepaya. Jadi ini sudah saya buat sampai ke sana, berbaris sampai ke ujung sana. Ya, ada sekitar 7 pokok dan ada 3 baris. Jadi nanti akan saya tanami di sini tanaman pepaya. Ada sekitar di sini nanti muat 21 sampai 22 pokok. Jadi menjelang ini bibit pepayanya besar. Jadi itulah makanya saya tanami terong. Sementara bibit pepaya sudah saya bibitkan itu di polybed itu. Jadi demikianlah saya buat nanti di lahan ini. Saya tanami 2 tanaman yang berbeda sekaligus, yaitu tanaman terong dan juga tanaman pepaya. Itulah karena sempitnya lahan untuk ditanami. Jadi demikianlah kondisi daripada kebun yang begitu sempit. Sementara seperti kita lihat ini di sebelahnya sudah saya tanami juga pokok kelapa hibrida. Ya seperti ini teman-teman. Ini ada pokok kelapa hibrida. Dan juga yang sebelah sana semuanya sudah berbuah lebat. Untuk itu teman-teman, karena seperti kita ketahui juga bersama, kalau kelapa itu dia agak rakus, makanya saya bikin paret di sini sebagai pembatas agar di sebelahnya ini bisa saya tanami terong atau tanaman yang lain.
Ya demikianlah saya lakukan di lahan yang sempit ini untuk bisa menanam sayur-sayuran. Ya seperti ini sampai ke ujung sana semua keliling. Saya buatkan paret pembatas untuk memutus akar daripada kelapa ini tadi. Demikian juga yang sebelah itu, sebelah jalan itu sudah ada pinang tinggi-tinggi. Jadi semuanya saya buatkan paret keliling untuk memutus akar kelapa dan juga pinang. Ya, kalau nggak dibuat demikian teman-teman, maka tanaman terong kita ini tidak sanggup untuk melawan ini. Ya, semuanya kita lihat sampai ke ujung sana udah saya buat ini paret pembatas atau memutus akar daripada pinang ini. Ya, seperti ini teman-teman. Itulah cara saya memanfaatkan lahan yang sedikit ini untuk menanam sayur-sayuran atau sayur mayur. Ya, jadi pupuk NPK ini teman-teman akan kita gunakan memupuk terong yang baru ditanam. Jadi seperti biasanya kita menggunakan air ya seperti ini. Karena terong yang kita tanam sedikit, jadi airnya pun kita gunakan sedikit, tidak sampai 1 ember ini atau lebih kurang 10 liter mungkin sudah cukup. Kalau sebelumnya teman-teman saya menggunakan pupuk dasar atau pupuk pertamanya, saya menggunakan merek Paktani. Jadi karena ini masih sedikit, ya sementara saya menggunakan NPK ini. Karena ini pun kandungannya sudah lengkap juga. Jadi kalau ya takarannya teman-teman, karena ini jumlah batangnya ada sekitar 30 ke 40 pokok. Jadi ini dalam satu kemasan ini atau satu bungkus ini ada 1 kilo. Jadi kita gunakan kira-kira sepertiga. Ini sudah cukup. Ya, kira-kira sepertiga teman-teman, lebih kurang. 1, ya 2 gem-gem. Jadi kira-kira sepertiga kilo lah kita gunakan untuk memupuk tanaman terong yang baru ditanam ini, yang jumlah batangnya sekitar 30 sampai 40 pokok. Jadi seperti biasanya ini kita larutkan dulu NPK-nya, dan setelah larut nanti baru kita kocor langsung ke tanaman terong yang baru kita tanam itu. Inilah teman-teman pupuk NPK yang sudah kita larutkan tadi. Ini langsung kita siramkan ke tanaman pokok terong kita. Jadi karena dia masih baru ditanam, jadi cukup satu ini 200 cc kita siramkan untuk 2 pokok. Jadi lebih kurang 100 cc per pokoknya. Ya langsung kita siramkan seperti ini teman-teman. Ya sekitar 100 mili, bukan cc ya teman-teman, salah ngomong. Jadi lebih kurang 100 mili per pokoknya. Ya ini bisa dibagi 2. Ya, sambil kita aduk agar dia nanti pupuknya merata, baru kita siram 100 mili per pokok. Ya lebih kurang segitulah teman-teman. Ya jadi demikianlah kita pupuk sampai ke ujung sana nanti. Ya sebanyak 2 baris atau lebih kurang 40 pokok tadi. Ya jadi seperti itulah saya lakukan perawatan untuk tanaman terong yang baru saya tanam di lahan yang bekas tanaman terong juga. Sebenarnya kalau lahan kita cukup, ya ini maunya jangan ditanam lagi terong. Tapi karena lahan sempit, ya lahan inilah kita gunakan untuk menanam terong lagi. Jadi untuk itu teman-teman, dukung channel ini agar semakin maju dan berkembang dengan cara menekan tombol subscribe-nya, like dan juga share ke teman-teman. Dan jangan lupa untuk menekan tombol notifikasinya atau loncengnya agar nanti
tidak ketinggalan nanti perkembangan daripada terong ini untuk video-video berikutnya. Terima kasih dan sampai jumpa kembali.